Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan ICT atau Information Communication and Technology dalam kegiatan penilaian kita di kelas kita, yaitu kelas fisika. Ada beberapa hal yang dapat digunakan dan juga ada beberapa banyak software yang dapat digunakan jika saudara ingin menggunakan penilaian pada penilaian dengan berbantuan ICT. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar menggunakan Google Form. Google Form merupakan atau Google Formulir merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Google. Fasilitas ini bersifat gratis dan semuanya bisa menggunakan. Oleh karena itu ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Baiklah, langsung saja kita belajar bagaimana cara menggunakan Google Form. Cara yang pertama adalah saudara memastikan bisa masuk menggunakan akun Google saudara. Langsung saja saudara bisa memilih antara berbagai macam browser, bisa menggunakan Mozilla Firefox atau menggunakan Google Chrome yang saya masukkan di sini. Langsung saja kita masuk ke browser tersebut. Nanti kita akan diarahkan pada search engine yang kita gunakan. Langsung aja kita langsung masuk ke new tab jika saudara temukan seperti ini. Jika saudara sudah masuk ke new tab, itu pastikan pada akun saudara di sebelah kanan ini sudah benar adalah akun saudara. Bisa dengan memastikan saudara sudah masuk di sini, saudara nanti bisa berpartisipasi aktif pada formulir yang disebarkan oleh orang lain, atau saudara bisa membuat sesuai dengan akun saudara. Ingat, tanpa menggunakan akun tersebut, maka bisa jadi pernah kasus terjadi mahasiswa sedang melakukan ujian dengan menggunakan Google Form, ternyata dia masuk menggunakan ketika akun orang menggunakan tersebut hangus, maka tutup yang dimaksud di sini, maka dia akan terpaksa harus tutup. Saudara bisa memilih berbagai macam akun di sini. Misalkan di sini saya masuk menggunakan akun Kusaini FMIPA. Setelah saudara masuk di akun yang diinginkan, maka saudara ada kubus di sini, yaitu berjumlah 9. Tekan sini, di sini ada kata-kata Google Apps atau Google Application, yaitu pilihan berbagai banyak macam aplikasi yang disediakan oleh Google. Saudara sini ada banyak macam pilihan, tetapi di sini yang kita pilih adalah Google Formulir. Maka kita masuk ke more atau lebih, karena kalau sebelum ini kita lihat ternyata masih belum ada, kita masuk lagi ke yang lebih dari itu. Baiklah, terus kita pilih di manakah Google Form. Ternyata dia ada di sini, form. Jadi masih ini tujuan utama dari formulir sebenarnya kita menggunakannya sebagai sarana untuk melakukan survei secara gratis. Kemudian ketika muncul layar seperti ini, pilih go to Google Form. Kita tunggu sebentar Google Formulir, dia akan mengeluarkan apa yang sudah ada. Ini merupakan isi file-file yang sudah pernah dibuat, yaitu file yang sudah saudara lakukan. Tapi kalau saudara mau mengerjakan yang baru lagi, maka saudara tinggal menekan buat volume baru pada posisi kanan bawah, tinggal pencet aja. Nanti akan kita tunggu apa yang akan dilakukan. Di sini saudara cuma tinggal mengetik formulir yang akan saudara gunakan. Misalkan saudara menggunakan untuk penilaian pendidikan fisika, atau terserah apa yang saudara inginkan. Kemudian nanti sini kasih deskripsi secara singkat. Misalkan kasih keterangan ujian ini merupakan ujian tengah
semester begitu saja. Di sini nanti saudara akan ada banyak pilihan, yaitu bisa tanggapan, bisa pertanyaan. Tanggapan sini berisi berapa banyak orang yang sudah memberikan tanggapan, atau siswa kita berapa banyak siswa kita telah menjawab pertanyaan kita. Yang perlu diingat sini ada plus, ini berarti kita ingin menambahkan pertanyaan. D, tambahkan judul dan deskripsi. Ini kalau kita punya gambar-gambar, dan biasanya fisika itu tidak akan pernah jauh dari menambahkan gambar atau video. Kalau kita ingin menambahkan ini tinggal tekan saja, nanti kita tinggal menambahkan gambar. Kalau kita menekan ini berarti kita menambahkan video. Kalau ini yang bagian tambahkan bagian ini, biasanya kita akan membuat halaman yang berbeda. Misalkan halaman 1, halaman 2, atau halaman 3. Itu nanti kalau saudara menggunakan ini maka akan ada bagian yang baru. Ya, seperti ini contohnya. Ada bagian 1 dari 2 dan bagian 2 dari 2. Ini nanti akan diberikan jika saudara menekan yang tambahkan bagian. Baiklah, kita lanjut. Kemudian di sini juga ada berbagai macam pilihan. Di sini pratinjau, ini maksudnya sebelum kita mengupload apa yang akan kita kirim atau apa yang akan kita berikan kepada siswa kita bisa meninjau apa yang sudah kita lakukan. Ini contohnya bagaimana pratinjau. Oh, ternyata seperti ini jadinya. Jadi maksudnya siswa kita itu akan melihat apa yang ditampilkan di pratinjau. Jadi maksudkan kemudian yang dimaksud dengan bagian tadi ini adalah bagian pertama. Kemudian bagaimana bagian kedua kita tinggal menekan di berikutnya. Ternyata kita tadi belum membuat seperti ini bagian kedua. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan bagian sini adalah halaman yang berbeda. Baiklah, kalau kita mau kembali ke pengisian tadi, kita tinggal mengetik edit formulir. Yang perlu ditekankan di sini adalah ini sebenarnya bertujuan untuk melakukan survei secara sederhana. Nanti saudara akan melihat bagaimana hasil dari survei ini, yaitu pada Edmodo nanti akan saya share pada bagian berikutnya. Jadi nanti latihan bagaimana membuat, yang dimana nanti tugas sebagai tugas saudara, dan yang kedua adalah bagaimana saudara membuat soal yang sudah saudara buat melalui C1 sampai C6 atau C berapapun terserah saudara. Nanti silakan diupload dan linknya taruh di Edmodo yang sudah kita ikuti bersama. Kemudian di sini ada berbagai macam pilihan pembuatan soal. Jadi di sini ada kita bisa menggunakan gabung dengan bagian atas, maksudnya kita gabung antara bagian 2 ini dengan bagian 1. Kemudian bisa kita duplikasi, kita copy, daripada kita ngetik ulang kita bisa copy. Kemudian di sini ada juga beberapa pilihan. Di sini kita bisa membuat soal berbagai macam soal, bisa soal pilihan ganda, jawaban singkat, paragraf, kontak centang, tarik turun, skala linear, isi pilihan ganda, kemudian berisi tanggal dan waktu. Jadi ini sebenarnya bebas sekali. Kemudian saudara juga bisa membuat namanya wajib diisi. Ketika kita centang wajib diisi, ini berarti kalau siswa kita mau mengerjakan soal kita tapi ini tidak diisi, maka dia tidak akan bisa lanjut ke halaman berikutnya. Ini bisa digunakan jika saudara ingin misalkan mendapat data nama siswa saudara, kemudian NIM dari siswa tersebut, serta nomor telepon atau alamat emailnya. Jika kita centang seperti ini wajib diisi, maka siswa tersebut akan wajib mengisi formulir isian bagian tersebut. Jika tidak diisi, maka siswa tersebut atau mahasiswa tersebut tidak akan bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Ini misalkan, ini bagian ini hapus, berarti kita ingin menghapus bagian tertentu. Misalkan kalau saya ingin hapus di bagian ini, maka pada pertanyaan ini tanpa judul ini maka akan terhapus. Kemudian kalau ingin duplikat,
Itu kalau misalkan saudara mau berusaha untuk daripada mengetik ulang, maka saudara bisa melakukan duplicate ini. Kemudian ada setting atau setelan ini digunakan untuk beberapa hal. Misalkan saudara tujuannya seperti apa, mau presentasi atau mau kuis. Biasanya kalau kita sebagai seorang guru, kita biasanya atau seorang dosen, saudara bisa menggunakan bagian kuis ini. Kalau ingin menjadikan kuis, berarti saudara pilih jadikan ini sebagai kuis. Kemudian nilai ini maksudnya dirilis kepada siswa yang bersangkutan. Kalau kita pilih segera setelah setiap pengiriman, maka nanti setelah siswa tersebut mengirimkan formulirnya, maka dia akan tahu berapa nilai yang dia peroleh, begitu maksudnya. Kemudian ada pilihan berikutnya, pertanyaan tak terjawab. Identifikasi pertanyaan terjawab dengan benar dan mana yang dijawab dengan salah. Jadi responden yang di sini adalah siswa kita itu bisa melihat mana yang betul, mana yang tidak. Kemudian ini beberapa pilihan. Ini kalau saudara memilih lihat diagram ringkasan dan respon teks, ini penting sekali sebenarnya. Kalau saudara memilih ini, maka saudara nanti bisa istilahnya bisa melihat ringkasan secara umum. Ini penting kalau saudara ingin melihat tren dari jawaban siswa. Kemudian jika siswanya saudara pilih ini, maka responden semua dapat melihat. Tapi kalau merasa tidak perlu, tak usah dicentang. Kemudian berikutnya itu batasi ketangkapan satu. Ini jika saudara berharap kalau siswa saudara cuma bisa melakukan satu kali, maka centang aja satu kali. Tapi kalau saudara anggap bahwa siswa itu bisa melakukan revisi atau bermotif formative assessment, maka centang ini bisa dihapuskan. Kemudian saudara juga bisa mengumpulkan alamat email dari siswa atau bisa menggunakan tanda terima respon. Jadi siswa tersebut bisa melihat apa yang sudah dilihat olehnya, gitu ya. Kemudian berikutnya di kuis ini juga sebenarnya ada berbagai macam pilihan, yaitu di mana siswa sebenarnya dapat memperoleh pertanyaan yang bersifat diacak. Kemudian berikutnya yaitu di sini di lainnya ini saudara bisa buat salinan, kemudian bisa membuat tautan yang sudah terisi. Kalau yang ini berarti kita bertujuan ingin istilahnya membagikan hasil kita kepada orang lain. Kemudian kirim. Tautan ini nanti ini tautannya nanti bisa di copy dan diberikan ke alamat, ke link alamat link dari mahasiswa kita atau siswa kita. Atau bisa juga kita mengirimnya menggunakan apa istilahnya itu, kita bisa mengirim pakai kirim formulir. Di sini kita nanti ada pilihan bisa mengirimkan pakai email dari siswa kita. Jadi kalau kita sudah punya alamat email siswa kita, maka kita tinggal tekan ini, kemudian kita isi alamat emailnya, subjeknya apa, pesannya apa. Kemudian kita juga bisa menyertakan formulir dalam email. Itu berarti kita istilahnya memberikan link kepada email kepada siswa kita atau yang akan kita uji atau yang kita survei. Kemudian kalau saudara merasa perlu untuk membahas soal secara bersama-sama biar waktunya lebih singkat atau meningkatkan kualitas, Anda bisa menambahkan kolaborator. Kolaborator ini misalkan bisa mengundang orang lain. Misalkan di sini kita anggap saya mengundang diri saya, yang ini misalkan. Maka dengan begini, maka email saya nanti usaha FMIPA ini akan menerima tambahan, maksudnya akan memperoleh email bahwa saya bisa mengedit
soal-soal yang ada di sini atau tambahkan orang lain lagi.